Berangkat dari tema kita pada pagi hari ini, yakni 3 penyakit hati di dalam Islam yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam atau umat manusia. Berangkat dari surah At-Taubah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzi fi qulubihim marada fazahum rijsan ila rijsin wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan menambah kekufuran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya mereka yang masih ada penyakit hatinya di dalam hatinya, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam tentu ingin menghadap Allah, ingin kembali kepada Allah dalam keadaan Islam dan dalam keadaan mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. 3 penyakit hati yang lazim dilakukan oleh seseorang adalah, yang pertama adalah riya. Dalam arti kata, riya itu adalah pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan yang tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah. Perilaku ini harus dijauhkan. Semua orang yang melakukan riya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Riya dalam arti kata apa? Orang yang membanggakan dirinya. Orang yang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah. Cara kita membuang penyakit riya ini, kita harus ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, percuma kita beribadah kepada Allah, solat 5 waktu, bersedekah, berimpak, melakukan amal soleh lainnya, tetapi tidak mendapat balasan pahala dari Allah. Kenapa? Karena niat kita bukan karena Allah, tapi karena niat kita karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi detik ini, hari ini, jika penyakit riya itu masih ada dalam hati kita, mari kita buang jauh-jauh penyakit riya itu. Kita harus tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dimanapun kita berada, Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan di atas dunia ini. Yang kedua, penyakit hati yang sering dilakukan oleh umat manusia adalah hasad dan husud. Dalam arti kata apa? Iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain, sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Orang yang masih ada penyakit iri dan dengki dalam hatinya, dia tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Contoh, orang lain bisa membeli mobil misalnya, sedangkan kita tidak bisa. Orang lain punya bakat bermain bola misalnya, sedangkan kita tidak bisa. Kita tidak boleh iri. Diiri dalam arti kata apa? Kita harus menjatuhkan orang itu dengan berbagai macam cara. Itu yang tidak boleh. Kita sebagai umat Islam, jika masih ada sifat iri dan dengki dalam hati kita, mari kita buang jauh-jauh. Karena sifat iri dan dengki itu bisa menghapus pahala amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sifat yang sering dilakukan oleh umat manusia adalah takabur. Takabur dalam arti kata adalah sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai dirinya sendiri lebih tinggi dibandingkan orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seorang dititipkan harta, jabatan, wajah, rupawan atau kepandaian dari Allah. Kita diberi oleh Allah kepandaian.
kita diberi oleh Allah jabatan, kita diberi oleh Allah wajah yang ganteng, wajah yang cantik. Jangan itu membuat kita sombong. Ingat, seseorang yang mempunyai ilmu tinggi, jika dia sombong atau takabur, maka ilmu itu bisa menyesatkan orang lain. Ingat, jika masih ada sifat takabur dalam hati kita, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini tidak akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini, yakni ada 3 penyakit hati yang lazim dilakukan oleh umat manusia, yakni pertama riya, iri dan dengki, dan takabur. Semoga ketiga penyakit ini tidak ada dalam hati kita. Jika ingin membuang jauh-jauh penyakit ini, luruskan niat, selalu zikir kepada Allah, lakukan amal-amal soleh lainnya. Insya Allah dengan niat yang lurus dan memperbanyak melakukan amal soleh, insya Allah ketiga penyakit ini bisa jauh dari hati kita. Semoga kita bisa menghadap Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.